Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrobil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Mulyadi selaku Kepala SMP Negeri 1 Wajak, Bapak Ibu Guru Pembina SMP Negeri 1 Wajak, Bapak Staf Tata Usaha dan keluarga besar SMP Negeri 1 Wajak, serta para wali murid, tidak kalah penting anak-anakku yang saya cintai dan yang sangat saya banggakan. Pada kesempatan ini, marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat, nikmat yang kita terima, sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk hidup, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, yakni yang berupa syariat agama Islam. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ketentuan puasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan pelaksanaan rukun Islam yang keempat. Untuk itu, marilah kita perlu memahami hal-hal yang berkaitan dengan pondok Ramadan itu sendiri. Yang perlu kita bahas pada kali ini yang pertama adalah pengertian puasa. Yang kedua, syarat-syarat puasa. Yang ketiga, rukun puasa. Yang keempat, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kelima, hal-hal yang disunahkan waktu berpuasa. 6. Hal-hal yang dimakruhkan waktu puasa. Yang ketujuh, hari-hari yang diharamkan berpuasa. Dan yang terakhir, hikmah puasa. Baiklah anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita kembali ke yang pertama, yaitu pengertian puasa. Ada dua pengertian puasa. Yang pertama menurut bahasa, itu dari bahasa Arab yang bunyinya asyamu atau as-saum, yang berarti menekan atau menahan diri. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari, dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Adapun syarat puasa itu dibagi menjadi dua. Ada syarat wajib puasa, yang kedua ada syarat puasa. Yang termasuk syarat wajib puasa, yang pertama adalah Islam. Orang Islam itu sudah wajib untuk menunaikan puasa. Kenapa orang Islam itu harus berpuasa? Karena puasa itu sendiri merupakan rukun di dalam rukun Islam. Jadi otomatis sudah menyatakan diri sebagai muslim, maka harus puasa. Kalau tidak puasa, berarti Islamnya kurang sempurna.
Yang kedua, balik. Kapan orang Islam itu harus puasa? Menunggu balik itu terlalu lama. Dengan harapan apa? Mulai kecil itu sudah dibiasakan untuk belajar puasa. Dengan harapan begitu balik itu sudah terbiasa sehingga melakukannya dengan enak, dengan nyaman, tidak ada beban. Ya. Baik. Kemudian apa itu balik? Balik di sini sudah sampai, maksudnya sampai kepada umur yang harus menunaikan kewajiban. Misalnya untuk laki-laki itu ditandai dengan 1, umurnya sudah 15 atau sudah bermimpi basah, atau yang ada yang mengatakan mimpi indah, itu untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan itu ditandai dengan umur kurang lebih 9 tahun atau sudah menstruasi, datang bulan. Tuh, kalau sudah memenuhi balik maka hendaknya harus menunaikan ibadah puasa, tetapi masih melihat syarat yang lain. Syarat yang ketiga itu harus berakal sehat, tidak gila, ya, sudah bisa menentukan sikap yang baik maupun yang buruk. Baru itu yang ketiga. Yang keempat itu mampu berpuasa. Kalau kuat puasa ya wajib hukumnya untuk berpuasa. Kecuali kalau tidak kuat puasa. Ini yang benar-benar tidak kuat puasa. Tetapi kadang-kadang nggak puasa karena alasan yang dibuat-buat. Aku nggak kuat puasa kok. Nah itu tidak bisa masuk kepada kriteria ini. Adapun yang tidak kuat puasa itu boleh, misalnya karena tua renta, itu sudah nggak kuat lagi, itu boleh tidak berpuasa. Baiklah, di samping syarat-syarat puasa itu ada syarat sah puasa. Kemudian tadi ada yang kelewatan, yang dimaksud dengan syarat itu apa? Syarat di sini adalah sesuatu yang harus ada atau dilakukan sebelumnya. Kalau syarat itu syarat wajib puasa, berarti sesuatu yang harus ada atau dilakukan sebelum melakukan puasa. Itu syarat. Kemudian kita lanjutkan lagi tentang yang menjadikan puasa kita menjadi sah. Itu harus ditambah dengan orang kalau sudah suci dari haid dan nifas, maka itu boleh. Apa itu haid? Tentu kalian sudah tahu semuanya. Hanya beberapa kalangan kalian yang sedikit mungkin ada yang belum tahu. Haid atau datang bulan. Kemudian yang berikutnya adalah tidak nifas. Nifas itu apa? Nifas itu darah yang keluar dari seorang perempuan habis melahirkan. Kalau bebas dari itu berarti sudah merupakan sudah dinyatakan sah untuk menunaikan ibadah puasa. Apakah cukup itu? Tidak. Tapi masih ada lagi yang disebut dengan mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sudah punya, oh ini sesuatu baik, maka kita melakukan. Oh ini sesuatu yang kurang baik, kita tinggalkan. Ini sudah bisa membedakan itu. Kemudian sekalipun dari syarat puasa yang sudah tadi saya sebutkan bla 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 bla, tapi harus kita tahu waktunya kapan kita berpuasa. Seperti sekarang
ini puasa Ramadan. Tapi kalau puasa umum itu harus dilihat waktunya, tidak waktu tahrim atau waktu yang diharamkan untuk puasa. Apa saja itu? Yang pertama, waktu tahrim yaitu Idain, 2 hari raya, yaitu hari raya fitrah dan hari raya kurban. Kemudian yang kedua, hari Tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Lek jare wong Jawa besar. Kemudian yang berikutnya, yang ketentuan yang ketiga yaitu rukun puasa. Apa yang dimaksud dengan rukun puasa itu? Kalau tadi syarat itu sesuatu yang harus ada atau dilakukan sebelumnya. Tapi kalau rukun itu berarti sesuatu yang harus ada pada waktu pelaksanaan puasa di dalamnya. Kalau syarat sebelumnya. Kemudian apa yang termasuk rukun di sini? Termasuk rukun puasa itu ada 2. Satu niat, yang kedua imsak. Niat itu sesuatu yang paling penting dalam segala hal. Ada kegiatan tanpa niat amburadul. Oleh karena itu niat itu nomor 1. Innamal a'malu bin niat. Kemudian yang kedua imsak. Apa imsak itu? Imsak itu adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Apa saja? Nanti. Apa saja itu? Masuk pada poin yang keempat, yaitu yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu dengan sengaja ke lubang 9. Saya ulang, memasukkan sesuatu dengan sengaja ke lubang 9. Lubang 9 itu apa saja? Kita lihat dari atas. Mata 2, hidung 2, kuping itu 2, mulut 1. Kemudian yang paling bawah itu ada 2. Yang depan namanya kubul, yang belakang namanya dubur. Kalau salah satu di antara itu dimasuki dengan sengaja, itu batal. Kita lihat yang pertama, mulut. Jadi sengaja. Mulut itu apakah masuk, misalnya ada sesuatu yang dimasukkan di mulut, apakah itu sudah batal? Contoh, ada permen 1 kemudian dimasukkan ke mulut, apakah itu batal? Tidak, ya. Yang dikategorikan batal di sini adalah menelannya itu. Kalau masih di mulut itu masih belum dikatakan batal, tapi kalau sudah ditelan itu sudah batal. Kemudian kalau sudah sudah jelas dimasukkan dengan sengaja. Tapi ngomong-ngomong, kita pikir kehidupan kita kan tidak lepas dengan ludah. Bagaimana dengan orang yang menelan ludah? Apakah itu batal? Tidak. Jadi ludah itu tidak membatalkan puasa kalau ditelan, tapi kriterianya ada 3. Yang pertama apa? Ludah sendiri. Tidak boleh kalau ludahnya orang lain, itu ya batal. Kalau ludahnya sendiri itu tidak batal. Yang kedua itu di dalam mulut. Di ludah yang di dalam mulut itu baru ditelan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau keluar itu lain lagi, membatalkan. Kemudian yang ketiga masih asli.
artinya ludah murni, tidak kontaminasi dengan barang yang lain. Misalnya mulut habis ngemut permen, nah itu kan sudah terkontaminasi dengan permen. Nah itu nggak boleh, batal itu. Kalau sudah memenuhi 3 kriteria ini, maka itu tidak membatalkan puasa. Paham ya, anak-anak? Oke, kita lanjut kepada yang berikutnya, hidung. Posisi hidung itu batasnya di dalam maupun di luar itu gampangnya begini. Kalau kalian misalnya berwudu, memasukkan air di hidung atau diserot, kemudian agak terlalu kencang, itu akhirnya sampai di sini, terasa panas. Nah kalau sudah terasa panas itu berarti sudah masuk di dalam hidung. Tapi kalau masih sebatas ini, belum sampai panas, itu masih belum membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga itu kuping. Bagaimana kuping itu batasannya? Nah, kita akan punya dari kelingking ini, kita masukkan sedalam-dalamnya, itu adalah merupakan batasannya. Jadi kalau ini dimasukkan urak-urak itu tidak batal. Tetapi kalau curak-curak yang masih dalam itu diginikan, nah itu yang sudah memasukkan ke telinga, itu menurut ulama sebagian itu batal. Mengerti ya, anak-anak yang dirahmati oleh Allah. Yang berikutnya tentang apa namanya itu, yang ke lubang yang berikutnya yaitu lubang dubur atau kubul. Ini supaya kita hati-hati, hendaknya pada waktu puasa kalau istilahnya cewek itu hendaknya menggunakan jangan telunjuknya, tapi di mulut mulut jari-jari. Ini kan ujung, ini mulut perut jari-jari. Menggunakan seperti itu lebih aman. Tapi kalau sini, kalau nanti bengkok gini masuk, itu nanti akan membatalkan puasa, baik kubul maupun dubur. Kemudian ada lagi yang berikutnya, yaitu bagaimana dengan memasukkan, kalian kan pernah sakit mata ya, kemudian diobati dengan tetes mata yang cair gini, mungkin 3 tetes langsung di sini terasa pahit, itu batal enggak? Itu tidak membatalkan. Kenapa? Darurat dan itu untuk pengobatan. Terus yang lain lagi, mungkin kalian agak sakit panas, kemudian berobat ke dokter, kemudian dianalisis ternyata harus disuntik, maka disuntiklah di pantat. Apakah itu batal? Tidak, karena masuknya tidak masuk di lubang 9. Baik, yang berikutnya yang membatalkan puasa yang kedua adalah muntah yang disengaja. Di muntah yang disengaja, mungkin digelogoi, jarinya itu dimasukkan di tenggorokan, akhirnya kok keluar, itu membatalkan puasa. Tetapi kalau muntah dengan tidak sengaja, mungkin karena lelah atau gimana, kemudian kok saking lelahnya kemudian muntah, maka muntah di sini itu tidak membatalkan puasa. Tetapi solusinya tidak harus begitu muntah langsung habis perkara, tidak. Solusinya harus ada, yaitu dengan cara kalau habis muntah kemudian kita berkumur, kemudian diludahkan. Kalau nanti begitu habis muntah kemudian ditelan lagi, itu akan batal.
harus dikeluarkan, kemudian dibasuh dengan air, dikumuri, kemudian dibuang. Insya Allah itu aman dan itu merupakan solusinya. Kemudian yang berikutnya datang haid dan nifas. Misalnya kaum putri sudah tanggung bulan, biasanya tanggal 15 atau berapa itu, kemudian kok nggak tahu tepatnya kita puasa, udah jam 4 tinggal 2 jam, kok moro-moro namanya bulan itu datang, ya batal. Atau mungkin yang kedua itu orang perempuan yang mengandung sudah tua, nggak tahu waktunya kapan lahirnya, tiba-tiba jam 5 sore kurang 20 menit sudah berbuka lah melahirkan, maka batal itu sekalipun kurang 20 menit. Ya. Baik, yang berikutnya yang keempat, hilang akal. Hilang akal itu bisa berupa gila, bisa pingsan, bisa mabuk. Yang gila, misalnya namanya gila itu ada juga yang gila tahunan, atau yang terkenal bahasa Jawanya adalah edan tahun. Itu tidak terus edan, tidak, tapi kadang-kadang apa istilahnya itu waras, tahu pada waktu puasa jam 12 edane teko, gilanya datang. Tah itu hanya 30 menit atau 10 menit sudah masuk, itu sudah membatalkan puasa. Tetapi kalau yang pingsan, misalnya pingsannya itu jam 12 siang hanya 15 menit, itu tidak membatalkan. Bahkan sampai lama pun kalau pingsan itu tidak membatalkan puasa. Jadi kebalikannya, kalau gila sedikit mungkin 10 menit itu batal, tapi kalau pingsan sehari pun itu tidak membatalkan puasa. Yang ketiga itu mabuk. Ini mabuk sudah menghilangkan akal. Oleh karena itu yang mungkin dari kalian itu ada yang sering minum minuman keras, mohon dihentikan. Itu akan merugikan kalian sendiri. Karena apa? Puasa pun tidak akan diterima, dan itu dilakukan akan membatalkan puasa. Terus yang kelima adalah bersetubuh. Ini bagian bapak ibu yang sudah berkeluarga ini. Setubuh itu, se itu satu, tubuh ya tubuh. Asalnya dua jadi satu, berarti setubuh. Wis, itu nanti dulu. Yang keenam itu keluar sperma. Mungkin keluar sperma dengan sengaja, entah dengan cara apapun itu. Yang penting ada kesengajaan untuk mengeluarkan, maka itu batal. Tetapi kalau misalnya kalian di siang hari jam 2 siang tidur, kemudian jam 3 bangun, lah kok di celana itu basah. Bagaimana caranya? Segera saja mandi, itu tidak membatalkan puasa. Jadi begitu tahu basah, ya sudah segera mandi junub, itu tidak akan membatalkan puasa. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir itu murtad. Apa murtad? Keluar dari Islam. Contohnya yang kecil, mungkin tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, ya. Mungkin mengakui Al-Quran itu bukan wahyu ilahi misalnya. Itu salah satu indikasi murtad. Kalau yang total itu keluar dari Islam, pindah dari agama Islam, itu juga termasuk murtad. Itu akan membatalkan puasa. Baik,
Anak sekalian yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketentuan yang kelima itu hal-hal yang disunahkan waktu berpuasa. Yang pertama, pada waktu sahur itu hendaknya kalau bisa itu mengakhirkan. Kalau sekarang itu imsak sekitar jam 4. Berapa itu? Jam 4-an ya. Itu kurang 15 menit, mungkin jam 4 kurang seperempat itu baru sahur. Itu disunahkan yang demikian. Kemudian yang kedua, pada waktu berbuka hendaknya sesegera mungkin untuk membatalkan puasa itu. Entah itu dengan air putih atau mungkin dengan air yang ada gulanya. Kemudian bahkan lebih disenangi itu memakan 3 kurma minimal. Kemudian habis sholat nanti dilanjutkan dengan makan besar. Tuh. Kemudian hal-hal yang disunahkan yang lain yang banyak pahalanya yaitu sedekah makanan, diberikan kepada orang yang puasa kalau bisa. Kalau kita seleksi misalnya mau memberi, ditanyai, kamu poso pora? Lek poso tak kei, lek gak poso gak. Itu jangan. Kalau memang memberikan ya sudah yang ikhlas. Entah itu diberikan nanti dimakan atau mungkin dibuang, itu urusan mereka. Yang penting kita memberikan sedekah itu kepada orang lain, itu tandanya ikhlas. Lek gak dipangan gak tak kei, itu tandanya tidak ikhlas. Kemudian yang keempat, perbanyak baca Al-Qur'an. Lek durung iso belajar ae. Wis sing penting belajar, sing penting maca. Ya. Enggak iso njaluk wuruk. Iso jangan berhenti, aku iso maca Quran kok. Wis gak usah wis. Jangan, membaca saja itu sudah merupakan pahala. Perbanyak baca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, keenam, perbanyak sedekah. Itu merupakan amalan yang disukai oleh Allah. Ingat, perlu tahu ya, kalau sholat itu ibadah untuk pribadi, puasa untuk pribadi. Perbuatan yang disukai oleh Allah itu adalah sedekah, memberikan manfaat kepada orang lain. Karena sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfuhulin linnas. Entah berupa apa. Kalau mungkin mampunya hanya 1000 ya silakan, latihan itu. Jangan menunggu kalau nanti lama uangnya banyak baru kita sedekah, itu keliru. Ya pokoknya sudah ada langsung kita sedekahkan, kita berikan untuk latihan. Nanti kalau sudah punya uang banyak sehingga kita tidak keberatan untuk mengeluarkan sedekah itu. Bisa ya? Insya Allah bisa. Lebih-lebih di SMP itu membutuhkan amalan dari kalian. Mumpung puasa wis mungkin ditransfer, itu gak apa-apa itu. Nah, baik. Kemudian yang terakhir, membaca doa waktu berbuka. Kalian semua sudah hafal ya. Sudah ya? Oke. Kemudian yang berikutnya, ketentuan yang berikutnya, hal-hal yang dimakruhkan waktu puasa. Yang pertama adalah berkumur yang berlebihan. Kalau berkumur yang sewajarnya itu tidak boleh. Yang penting tidak ditelan. Ada sebagian ulama yang mengatakan misalnya kalau berkumurnya itu karena wudhu, pada waktu kita berkumur kok tiba-tiba ada buah besar yang jatuh, akhirnya kaget. Begitu kaget langsung kelek. Bagaimana itu puasanya? Insya Allah itu dimaafkan. Tapi ingat ya, jangan yang ditelan itu teh.
kemudian itu berkumur, kemudian ada yang istilahnya itu menggertak, kaget, kemudian terminum. Wah, itu lain babnya, itu batal itu. Kemudian yang berikutnya adalah bersikat gigi di waktu siang, itu makruh. Apa makruh itu? Bila dilakukan gak apa-apa, bila ditinggalkan lebih baik. Kemudian bersiwak, ini asalnya itu disunahkan, walaupun ada pendapat yang lain. Silakan, ingin lebih jelas silakan banyak membaca buku. Kemudian yang ketiga, mencicipi makanan. Bagi laki-laki yang bukan pemasak itu gak usah wis mencicipi seperti itu, nanti bahayanya besar. Begitu kelek batal. Tapi kalau ibu-ibu itu biasanya memang diperbolehkan. Kenapa? Untuk ibadah. Saya masak misalnya, kata ibu itu, saya masak kok gak ro asine ditilii. Supaya apa? Yang diberi makan itu enak. Ya, itu boleh. Yang penting setelah dicicipi sudah terasa yang dimaksud, kemudian dilepeh. Tapi jangan diteruskan, batal itu. Yang keempat, berbekam. Apa itu berbekam? Cantuk. Cantuk apa? Ya berbekam itu. Jadi misalnya ada anggota badan yang rupanya agak error, kemudian buat cantuk itu dicatoni, kemudian disedot. Itu namanya bekam. Itu dimakruhkan. Kalau tidak terpaksa ya, kalau bisa ya tidak melakukan. Itu yang terbaik. Kemudian yang terakhir, hikmah puasa Ramadan. Yang pertama, membentuk manusia yang bertakwa. Ini merupakan tujuan daripada puasa. Ya. Jadi ingat ya, Al-Qur'annya itu berapa itu? Surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum lalakum tattaqun. Lalakum tattaqun, supaya bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Cirinya apa? Cirinya orang yang takwa itu tawadhu. Apa itu tawadhu? Andap asor. Apa itu andap asor? Gambarannya kita punya anggota tubuh yang paling atas, kita taruh di tempat yang paling bawah, yang namanya aspal, dengan mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, terwujud di dalam sholat. Jadi cirinya orang takwa itu sholat. Kalau kamu itu takwa, ya sholat toh. Kamu mengatakan takwa tapi gak sholat, berarti takwanya belum sempurna. Ciri yang kedua, qanaah. Apa? Neriman. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, hendaknya kita terima dengan lapang dada. Ada yang diberi kaya, yo diterima. Ada yang diberi miskin, yo diterima. Ada yang diberi setengah miskin, juga diterima. Itu qanaah, menerima. Yang penting kita menerima itu dengan ridho. Ya. Karena kaya itu pun juga merupakan ujian. Lek gak lulus ujian, malah andekan masuk surga itu lama. Karena apa? Masih dihisab. Ingat, harta itu ada 3 macam. Harta yang cenderung untuk jadi ibadah, yang menghasilkan pahala, itu harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Kemudian yang kedua, yang mengandung hisab. Yang bagaimana itu? Sing golek dunya mek ditumbuk tok, walaupun mencarinya itu dengan cara yang halal.
itu akan dihisab, dihitung. Yang ketiga itu harta yang menghasilkan dosa, mungkin diamalkan kepada jalan yang maksiat. Itu baik, lanjut. Kemudian ciri takwa yang ketiga yaitu wikoyah anil maksiat, berusaha untuk menjauhkan diri dari maksiat. Dimanapun saja, kapanpun kita berusaha untuk menjauhi kemaksiatan. Kemudian yang terakhir, yakin bahwa sesuatu yang diberikan Allah kepada kita itu yakin kebenarannya. Kita harus husnudon. Baik, yang kedua, hikmah puasa yang kedua adalah tanda syukur kepada Allah. Jadi merasa sudah banyak yang kita terima, itu luar biasa. Kalau hanya alhamdulillah saja itu kurang cukup rupanya. Kita lihat oksigen setiap hari itu berapa yang kita butuhkan, itu gratis. Mulai kapan? Mulai 0 tahun sampai sekarang. Kalian mungkin ada yang 15 tahun, itu 15 tahun gratis. Kita hanya disuruh bersyukur, melakukan perintahnya. Kalau kita hitung-hitung dengan materi itu gak nggak nutut kalau kita untuk berbuat baik atau mengganti dengan pemberian Allah itu. Kita cukup bersyukur, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga, membina kejujuran dan disiplin. Jujur, puasa itu merupakan ibadah yang rahasia. Jadi dituntut untuk kejujuran. Kalau posoa misalnya, kalau puasa alhamdulillah itu jujur. Tapi kadang-kadang sebaliknya, nggak poso, lek mlaku itu koyok macan luwe. Opo kamu kok ngono? Poso iya. Padahal mari sarapan. Nggak bisa dideteksi oleh orang lain. Karena puasa itu merupakan ibadah rahasia yang tahu kita dan Allah. Orang lain nggak tahu. Itu dididik semacam itu. Kalau sudah mau puasa berarti pendidikan kejujuran itu akan muncul. Dikai duit, suruh menyampaikan kepada orang tertentu, menyampaikan karena sudah terbiasa puasa. Kemudian disiplin. Sekalipun ada makanan itu miliknya sendiri, dicari dari hasil yang halal, tapi belum waktunya seenaknya untuk mencicipi. Tunggu pada waktu berbuka. Ini mendidik untuk hidup disiplin. Kemudian yang keempat, mendidik kasih sayang. Puasa itu kan lapar, ya, itu disengaja. Kemudian ada tetangga kita yang kebetulan itu tidak sengaja, ora poso, tapi mau makan nggak ada yang dimakan. Nah, itu bisa dirasakan melalui empati. Ngini rasane wong nggak mangan sedino, lah mendah nih tonggoku yang biasanya itu 2 hari sekali baru makan. Ngini rasanya. Maka timbullah rasa empati, memberikan sebagian harta kita untuk mereka. Itu. Kemudian yang berikutnya, dapat memelihara kesehatan. Nah, gambarannya gilingan itu kalau terus menerus itu akan aus, tapi gilingan itu perlu istirahat. Gilingan yang menungso itu adalah puasa, ada aturannya. Kalau sudah diistirahatkan, insya Allah itu akan menjadi sehat. Kemudian yang 6, dapat mengendalikan hawa nafsu. Karena puasa itu tenaganya itu berkurang. Mau nafsu yang bagaimana itu akan berkurang. Sampai untuk yang laki-laki yang sudah agak besar, itu ada hadis Nabi yang menyatakan, yang artinya begini, yang maksudnya begini: hei para pemuda,
Kalau kamu mampu kawin, kawin. Kalau nggak mampu kawin, ya puasa. Karena apa? Dengan puasa itu akan mengendalikan hawa nafsu. Itu solusinya. Ya, itulah kiranya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya di hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kurangnya, banyak salahnya itu memang dari Pak Mustaqim. Kalau ada benarnya itu dari Allah. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.